Pernah nggak sih kita mikir, puasa itu sebenarnya buat apa sih? Apa cuma sekedar nahan lapar dan haus aja? Nah, hari ini kita bakal coba lihat puasa dari sudut pandang yang beda banget. Kita akan bedah ini sebagai sebuah seni untuk menguasai diri. Yuk kita mulai. Oke, semuanya berangkat dari pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya dalam banget nih. Apakah puasa itu artinya kita cuma nahan lapar, atau jangan-jangan kita juga jadi nahan hidup? Maksudnya, jadi nggak produktif, jadi lemes, jadi kayak berhenti hidup gitu. Ini pertanyaan yang benar-benar menantang cara kita mandang puasa selama ini. Dan inilah jawabannya yang menurut saya cerdas banget. Kalau puasa malah bikin kita nahan hidup, itu sih bukan puasa namanya. Itu mode pesawat ya kan? Bikin kita kayak offline dari dunia. Padahal tujuan puasa itu justru kebalikannya. Bukan buat matiin diri, tapi buat bikin kita jadi lebih nyala, lebih sadar. Untuk ngerti konsep ini, kita perlu kenalan dulu sama mesin utama yang non-stop jalan di dalam diri kita. Sebut aja mesin hasrat. Inilah sumber dari semua keinginan kita. Pengen makan, pengen dipuji, pengen marah, pengen beli barang baru, semuanya datang dari mesin ini. Masalahnya, mesin hasrat ini kerjanya mirip banget sama notifikasi di HP kita. Bunyi terus, nggak ada hentinya. Ping, notifikasi pertama, yang paling dasar, aku pengen makan. Nggak lama kemudian, muncul lagi notifikasi lain. Kali ini lebih emosional. Ping, aku pengen marah. Ada dorongan kuat buat bereaksi, buat ngeluapin emosi. Terus ada juga notifikasi versi modern yang kita semua pasti kenal banget. Ping! Duh, gatel banget nih tangan pengen balasin komentar orang itu di media sosial. Impulsif kan? Dan notifikasi ini lagi. Ping, lihat diskon dikit, lihat barang lucu dikit, langsung pengen beli sesuatu yang sebenarnya nggak kita butuhin. Nah, kalau semua notifikasi ini kita turutin gitu aja, bisa-bisa hidup kita yang dikendaliin sama mereka, bukan sebaliknya. Disinilah puasa berperan. Anggap aja puasa itu adalah sebuah fitur canggih yang udah terpasang di dalam diri kita, namanya mode hening untuk jiwa. Ini alat kita buat ngatur banjir notifikasi hasrat yang datang terus-terusan. Tapi ada satu hal yang penting banget buat dicatat. Mode hening ini bukan tombol off ya. Hasrat itu nggak bisa dan nggak perlu dimatiin kok. Itu manusiawi. Tujuan puasa adalah buat ngajarin kita jadi manajer dari hasrat itu sendiri. Kita yang pegang kendali. Ini kan yang ngebedain antara orang biasa dengan orang yang matang secara mental. Orang biasa, tiap ada notifikasi hasrat, langsung diklik, langsung diturutin. Tapi orang yang matang, dia bisa lihat notifikasi itu, diem sejenak, terus bilang, oke, nanti dulu. Dia punya kemampuan buat nunda dan ngarahin keinginannya. Nah, itulah kedewasaan yang sesungguhnya. Contoh paling nyatanya gimana? Ya ini. Bayangin deh, ada segelas air dingin di depan mata, tenggorokan kering kerontang, cuaca lagi panas-panasnya. Tapi, di dalam kepala kita bisa ngomong sama diri sendiri. Sabar, tahan dulu, tunggu adzan. Gak ada polisi, gak ada yang ngawasin. Ini murni dialog internal, latihan pengendalian diri tingkat tinggi. Dan kadang hasil dari latihan ini bisa lucu juga. Kita jadi bisa ngeliatin gorengan di meja lama banget. Tapi santai aja, kayak lagi ngeliatin mantan yang udah move on. Kita lihat, kita sadar ada godaan di situ, tapi kita nggak harus langsung bertindak. Kita punya pilihan. Jadi, ini bukan cuma soal nahan-nahan aja ya. Ada level pemahaman yang lebih dalam lagi. Mengelola hasrat itu bukan berarti kita memusuhi hasrat. Justru sebaliknya, kita belajar gimana caranya menyalurkan kekuatannya yang luar biasa itu untuk hal yang positif. Coba deh, bayangin hasrat itu kayak kuda liar. Tenaganya besar, powerful banget. Kalau kita biarin liar gitu aja, wah dia bisa lari kemana-mana, nabrak sana-sini, ngerusak. Tapi kalau kita bisa jadi penunggangnya yang handal, kita jinakkan dan kita arahkan, kuda yang sama bisa bawa kita lari kenceng banget menuju tujuan kita. Makanya kata kuncinya sekali lagi adalah edukasi, bukan eliminasi. Puasa itu nggak membunuh rasa lapar, itu nggak mungkin. Tapi puasa itu mendidik rasa lapar. Kita ngajarin insting dasar kita tentang disiplin, tentang kapan waktunya, dan di mana batasannya. Dialog antara ayah dan anak ini benar-benar langsung ke intinya. Kenapa sih kita perlu latihan kayak gini? Jawabannya simple, supaya kamu nggak jadi orang yang nurutin semua keinginan. Jadi ini latihan biar jadi orang kuat? Iya, kuat melawan dirimu sendiri. Dalam banget kan? Ini semua membawa kita ke sebuah kesimpulan besar. Ternyata, kemenangan paling hebat dalam hidup itu bukan soal menaklukkan dunia luar atau mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar adalah saat kita berhasil menaklukkan diri kita sendiri.
Coba kita jujur lihat sekeliling kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, ada sebuah paradoks di zaman modern ini. Banyak orang yang jago banget ngelola perusahaan jutaan dolar, tapi buat ngelola amarahnya sendiri, gagal total. Pinter banget membangun bisnis, tapi buat membangun kontrol diri, susah payah. Hartanya melimpah, tapi disiplin dirinya miskin. Aneh kan? Nah, latihan puasa ini pada dasarnya mengasah 3 seni manajemen diri yang luar biasa penting. Pertama, seni untuk bisa bilang cukup ketika dunia di sekitar kita terus teriak lagi. Kedua, seni untuk bilang tunggu ketika hasrat kita mendesak sekarang juga. Dan yang ketiga, seni untuk bilang tidak ketika impuls kita menggoda. Ayolah, kenapa tidak? Jadi, pada akhirnya, kita bisa melihat Ramadan atau praktek puasa itu ibarat sebuah studio latihan untuk jiwa. Di dalam studio itu, kita nggak lagi jadi sekedar aktor yang pasrah ngikutin semua skrip keinginan yang muncul. Enggak, kita dilatih untuk jadi sutradaranya. Kita yang pegang kendali, kita yang mengarahkan alur cerita hidup kita sendiri. Dan itu adalah sebuah kekuatan yang sesungguhnya.